Halo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu cabang penting dalam psikologi, yaitu psikologi kognitif. Nah, psikologi kognitif adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia memproses informasi, mulai dari menerima, terus menyimpan, hingga menggunakan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap hari tanpa kita sadari nih ya, kita itu melakukan berbagai proses kognitif. Ada yang percaya nggak? Kita setiap hari itu melakukan proses kognitif. Nah, kayak misalnya nih ya, saat mengingat materi pelajaran, mengambil keputusan, memahami percakapan, atau bahkan saat kita fokus pada satu tugas tertentu. Nah, itu yang disebut psikologi kognitif ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya otak kita bekerja dalam proses tersebut? Mengapa kita bisa lupa? Dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kita? Nah, dalam video ini kita akan membahas konsep dasar psikologi. Nah, konsep dasar psikologi kognitif, terus proses-proses utama di dalamnya itu, dan serta saya akan mengkasih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu harus bagaimana ya. Di sini itu ada pengertian psikologi kognitif. Nah, psikologi kognitif itu merupakan cabang psikologi yang fokus pada proses mental internal. Yang pertama ada persepsi, terus kedua ada perhatian, terus yang ketiga ada memori, yang keempat bahasa, yang kelima pemecahan masalah. Nah, pendekatan ini melihat manusia sebagai pengolah informasi. Jadi kita itu mirip seperti komputer ya. Nah, informasi itu kan melalui indera, diproses oleh otak, terus kemudian menghasilkan respon atau perilaku tertentu. Nah, pendekatan ini mulai berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap behaviorisme yang hanya menekankan perilaku yang dapat diamati. Ini ya proses-proses kognitif. Nah, proses kognitif itu yang pertama ada persepsi. Persepsi ya. Persepsi adalah proses ketika kita menangkap dan menafsirkan informasi dari lingkungan melalui panca indera. Nah, contohnya di sini tuh ada dua orang kan bisa melihat objek yang sama, tetapi menafsirkannya secara berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa persepsi tidak hanya bergantung pada stimulus, tetapi juga pengalaman dan konteks. Nah, contohnya nih ya, saya ada contoh. Di sini kan ada kacamata nih ya. Oke, di sini ada kacamata ya. Nah, terus menurut kalian kacamata itu misalnya ke si A, ini apa sih gitu ya, ini apa sih. Nah, terus ada yang bilang kalau misalnya itu alat bantu penglihatan. Nah, terus yang satu bilang itu mah bingkai lensa gak sih, bingkai lensa. Terus bisa juga yang paling sering dan formal itu ya kacamata sih ya, kayak gitu. Tapi kan setiap orang itu pasti berbeda-beda gitu bahasanya, seperti itu. Terus yang kedua nih, ada contoh, ini apa? Menurut kalian apa? Nah, kan ada yang bisa dibilang ini kan, itu mah wadah minum gitu ya. Kalau enggak, itu botol air. Terus, kalau enggak, tumbler. Nah, terus menurut kalian ya, kalau menurut kalian itu kan ada di khas makanan ya. Kayak misalnya yang berbeda apa ya? Bentar aku mikir dulu. Ini aja deh, pasti namanya yang berbeda itu pasti ada kayak
pokoknya apa ya, aku juga nggak tahu, tapi mungkin pasti berbedanya dari oh iya, tape misalnya. Kalian tahu tape nggak? Tape itu kalau di Sunda, kalau di aku itu kayak peyem. Tahu, itu namanya berbeda sih, ada peyem atau tep atau itu ya, atau enggak ini sih ketan kan kalau di bahasa Indonesianya, atau ketan kan. Nah kalau misalnya di aku itu namanya uli. Kalian aneh gak? Nah seperti itu ya, persepsi itu jadi perbedaan. Jadi setiap objek itu bebas untuk menangkap atau menafsirkan sesuatu itu gimana dia gitu kan, beda-beda gitu ya, setiap orang itu berbeda-beda, ada nama dan ada ciri khasnya kayak gitu. Oke, itu yang namanya persepsi. Terus ada yang kedua, perhatian atau attention. Nah, perhatian adalah kemampuan untuk memfokuskan pikiran pada suatu atau satu stimulus tertentu. Nah, contohnya untuk tidak mengabaikan yang lain ya. Nah, misalnya nih, saat belajar di tempat ramai, seseorang tetap bisa fokus membaca buku meskipun banyak gangguan di sekitarnya. Namun, perhatian manusia atau kita itu juga kan terbatas ya. Jadi terlalu banyak informasi dapat menyebabkan kelelahan kognitif dan menurunkan kinerja. Nah, contohnya kan tadi misalnya kita saat belajar, misalnya kita mau belajar misalnya psikologi eksperimen dulu nih, kita mau ngerjain tugas psikologi eksperimen dulu, tetapi karena tiba-tiba ada tugas yang lain harus diselesaikan dengan secara bersamaan, misalnya kita lagi ngerjain laporan KP nih ya, contohnya kemarin. Nah, kita bakal ngerjain yang deadline dulu ya. Oh, mana dulu nih yang kita harus pilih, jangan mengerjakan dua-duanya. Kalau misalnya ngerjain dua-duanya ya boleh sih dicicil, tapi kan nggak akan beres-beres gitu ya. Jadi harus mengerjakan salah satunya dulu nih. Kayak misalnya, oh iya, deadline eksperimen masih lama nih, misalnya, oh laporan KP sebentar lagi. Nah misalnya kita pilih yang pertama, kita ngerjain laporan KP dulu, terus yang kedua psikologi eksperimen, terus baru yang lain. Jadi kita itu harus mempunyai planning ya, yang mana dulu sih yang mau dikerjakan. Nah itu yang dinamakan perhatian. Kita harus fokus ke satu tujuan tertentu, karena kalau misalnya kita nggak fokus ke satu tujuan, kita bakal acak-acakan gitu ya. Jadi kita tidak akan, ya pokoknya jadi acak-acakan deh, tidak beres-beres gitu ya. Harusnya mengerjakan ini sudah beres, karena kita mengerjakan ke lain suatu hal jadi tidak beres. Nah itu ya, jadi kita harus punya perhatian, fokus ke satu tujuan, kita mau yang mana dulu. Oke, gitu, seperti itu penjelasannya. Oke, terus yang ketiga ada memori. Nah di sini itu ingatan ya. Memori adalah proses menyimpan dan mengambil kembali informasi. Nah, memori terdiri dari 3 tahap, yaitu ada encoding atau disebut pengkodean. Nah, itu adalah proses menerima informasi. Terus ada stroke. Stroke itu penyimpanan ya, penyimpanan informasi. Ada retrieval atau pengambilan kembali untuk mengingat informasi yang sudah kita hafalkan. Nah, contoh sederhana ya, kita tuh lagi saat menghafal materi. Nah, kita membaca itu berarti encoding. Encoding itu kan proses menerima informasi. Terus yang kedua menyimpannya di otak kan. Nah, itu stroke. Terus selalu mengingat saat ujian. Nah, itu retrieval. Nah, kayak gitu ya. Jadi memori atau ingatan juga ada nama-namanya ya, ada pengkodean, penyimpanan, terus pengambilan kembali. Nah itu ya contoh sederhananya. Dilanjut nih, ada bahasa. Bahasa merupakan alat utama manusia untuk berkomunikasi dan berpikir.
Nah, psikologi kognitif itu mempelajari bagaimana nih manusia itu memahami, memproduksi, dan menggunakan bahasa dalam interaksi sosial. Nah, contohnya nih ya, ada pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Setiap hari kita membuat keputusan, benar? Ada gak? Gak yang setiap hari gak mengambil keputusan. Contohnya deh ya, setiap misalnya nih besok kita mau kemana dulu nih, itu kan harus pengambilan keputusan. Kayak misalnya, pagi-pagi aku pergi ke pasar atau jogging dulu ya, atau aku joggingnya sore atau ke pasarnya sore, atau misalnya aku jogging dulu deh paginya, ke pasarnya baru sore. Nah, itu pengambilan keputusan. Kan setiap hari kita pasti mengambil keputusan. Benar? Benar kan? Boleh komen ya. Terus mulai dari hal sederhana hingga kompleks atau masalah yang sudah rumit-rumit banget. Nah, proses ini melibatkan analisis informasi, pertimbangan alternatif, dan pemilihan solusi terbaik. Nah, namun manusia itu tidak selalu rasional ya, tidak selalu rasional. Kadang kita menggunakan heuristik. Heuristik itu jalan pintas berpikir yang bisa membantu tetapi juga bisa menyebabkan kesalahan. Contohnya nih, heuristik itu kalau misalnya kita emang bener-bener udah nggak tahu nih harus bagaimana lagi gitu ya, dan ya udahlah itu aja deh gitu ya, ya semoga aja terbaik gitu ya. Ya contohnya nih, kita lagi bener-bener kepepet nih ya, contohnya misalnya kita pengumpulan yaitu dari sampai jam 00. Nah, kita tuh lupa misalnya mengumpulkan tugas tuh, ini udah jam 11.30 misalnya. Nah, kejadian nih ya guys, kejadian temen aku semalam tuh, dia tuh kan harusnya ngerjain tugas itu dan deadline-nya tuh kan sampai jam 00 nih ya. Kan temen aku tuh udah panik banget nih ya, harus bagaimana nih. Ya udah, kata aku tuh kumpulin aja sebisanya gimana. Nah, terus kan belum di PDF-in, terus belum di edit juga gitu ya, karena ada kayak misalnya harus diperkecil gitu filenya. Terus dia tuh kayak ini gimana. Nah, dia pakai heuristik, jalan pintas berpikir. Contohnya ya udahlah, masukin foto yang mana dulu lah, sekarang mah yang penting terkirim gitu ya, daripada nggak terkirim. Nah, itu contohnya heuristik. Nah, itu jalan pintas berpikir. Tapi itu bisa membantu, tetapi juga bisa menyebabkan kesalahan. Nah, itu ya. Jadi menurut aku guys, jangan mengumpulkan tugas deadline, karena mengumpulkan tugas deadline itu bukan solusi yang terbaik ya. Oke. Nah, terus lanjut ya. Ada faktor yang mempengaruhi proses kognitif. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif antara lain, yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik itu kayak kita tuh udah seperti kelelahan gitu ya fisiknya tuh. Terus yang kedua ada emosi. Emosi misalnya stres. Stres dapat menurunkan konsentrasi. Terus yang ketiga ada lingkungan ya. Lingkungan kita tuh bagaimana dulu nih, kayak apakah seperti suasana belajarnya itu buat nyaman kita atau enggak, kayak gitu. Terus yang terakhir pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Nah, semakin baik kondisi tersebut, semakin optimal proses berpikir seseorang. Contohnya nih ya, lingkungan kita itu seperti apa sih? Apakah positif atau baik gitu ya, enak untuk diajak. Kayak contohnya kita mau belajar, tapi kalau misalnya lingkungan kita lagi berisik, terus banyak gak enak lah ya, pokoknya berisik, terus panas, terus itu semakin kita males gak sih untuk belajar. Nah, itu ya, lingkungan seperti suasana belajar itu harus baik untuk kondisinya, jadi itu juga akan mempengaruhi. Terus yang terakhir nih guys, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, psikologi kognitif itu
sorry ya guys. Psikologi kognitif itu memiliki banyak aplikasi praktis seperti dalam pendidikan nih. Dalam pendidikan aja dia itu membantu meningkatkan metode belajar yang efektif. Terus dalam pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan. Kayak tadi ya, keputusan kita nih, kita mau jogging dulu atau ke pasar dulu, atau misalnya kita mau main dulu atau ngerjain tugas dulu, atau misalnya kita mau tidur dulu atau kita mau berangkat dulu. Berangkatnya bisa misalnya kita mau jalan-jalan gitu ya, atau gimana gitu. Nah, itu mengambil keputusan nih guys, kayak gitu ya. Terus dalam kehidupan sehari-hari itu membantu kita memahami cara berpikir dan mengontrol fokus. Nah, contohnya teknik mind mapping, pengulangan dan pengelompokan informasi dapat membantu memperkuat memori. Nah, sebagai kesimpulan guys, psikologi kognitif itu membantu kita memahami bagaimana manusia berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Nah, proses kognitif itu seperti persepsi, perhatian, dan memori memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami cara kerja pikiran, kita dapat meningkatkan kemampuan belajar, fokus, dan pengambilan keputusan. Nah, ini udah di akhir cerita ya guys, udah di akhir banget untuk saya. Semoga ya pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru dan membantu Anda lebih memahami bagaimana pikiran manusia itu bekerja. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye bye, see you next time.